Sebetulnya hari ini saya mau menyampaikan tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Karena sekian bulan yang lalu, pada waktu kami berdoa di tempat ini, saya terkejut karena Tuhan menyuruh kepada Ibu Nani membuat pelita, dan kami di Sekinah Tuhan suruh buli-buli. Tetapi mendadak Oma Nani langsung merubah judul. Ini suaranya kok on off nih. Tes ya. Saya tuh berdoa saudara, dan saya bersyukur saya hari ini karena saya khotbah hari ini, besok di Purwokerto, Kamis di Sekinah, semua tentang Purim. Jadi harus 3 ayat yang semuanya berbeda. Dan hari ini saya beri judul Purim bagi gadis yang bijaksana. Jadi dua-duanya bisa masuk. Kita akan belajar saudara terlebih dulu tentang gadis yang bijaksana. Matius 25 ayat 1 dan 2. Bisa tolong ditampilkan? Ya. Matius 25 ayat 1 dan 2. Kok double nih? Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Next. Ada hal-hal yang saya tekankan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka dan semua lalu tertidur. Saudara, saya mau jelaskan ya, enggak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang kuat, tidak ada orang yang sanggup ya melewati hari-hari ini. Karena Alkitab mengatakan baik yang bijaksana, baik yang bodoh, keduanya mengantuk. Kenapa Bapak Ibu? Alasannya karena mempelai itu lama tidak datang. Setiap kami kumpul di Holy Stadium dulu, selalu ada hari pertama sebelum ibadah. Dan hari itu menjadi hari pemberesan untuk semua pelayan Tuhan. Berkali-kali Bapak Ibu, saya ini orang yang suka memperhatikan. Yang paling sering adalah banyaknya orang yang kecewa, justru itu aktivis. Mereka melihat seolah-olah kapan janji Tuhan itu terjadi. Dulu kita di Holy Stadium 1 tahun sekali, terus akhirnya 6 bulan sekali. Setiap tahun atau 6 bulan sekali selalu ada tema yang Tuhan berikan. Nah, nanti setengah tahun kemudian ada orang-orang yang aktif ini, mereka mulai, kok aku tidak ngalami tema yang 6 bulan yang lalu, atau tema tahun yang lalu, kok aku tidak alami. Saudara, ini sama gambaran tentang mempelai itu tidak datang, membuat orang jadi ngantuk, membuat iman orang menjadi on off, kadang on kadang off ya, membuat kita meragukan akan kebaikan Tuhan. Bahkan yang mengerikan, Alkitab berkata semua tertidur, baik yang bijaksana baik yang bodoh. Dua-duanya tertidur, Bapak Ibu.
Nah itu sebabnya saya suka banget kalau dari dulu Pak Yusak selalu berkata, semua itu anugerah Tuhan. Artinya apa? Pada saat saudara dan saya membawa hati kita kepada anugerah Tuhan, membawa hidup kita kepada kasih karunia Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan punya cara dan waktu yang tepat. Nah, maka dari itu setiap ada acara di Holy Stadium, langsung saya di Sekinah, saya mau mencoba menjabarkan tema demi tema supaya kita tahu bagian Tuhan itu apa, bagian kita itu apa. Dan kalau kita sudah melakukan bagian kita nggak usah klaim. Tuhan punya cara dan waktu untuk menggenapi. Ya, oke, next. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Saudara, ini yang disebut keseimbangan. Kalau waktu itu di Sion Tuhan memberi pelita, kami di Sekinah Tuhan bilang buli-buli. Perlu ada persediaan minyak yang cukup Bapak Ibu. Dalam hidup setiap kita untuk membuat pada saat ngantuk bahkan tertidur, kita akan cepat bangun. Kondisinya tidak akan memburuk kalau kita punya dua-duanya. Kita punya pelita, tetapi kita juga punya minyak dalam buli-buli. Nah ini yang penting. Next. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Song-songlah dia, gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu apa Bapak Ibu? Membereskan pelita. Saya pernah cerita di tempat ini pada waktu saya kecil. Papa saya punya petromak. Dan petromaknya cuma punya satu Bapak Ibu. Sehingga kalau lampu mati giliran PLN di rumah saya Jalan Setiabudi mati, itu petromak satu akan ditaruh di tengah-tengah rumah. Dan itu akan menolong suasana rumah, dan kamar-kamar hanya pakai zaman dulu namanya teplok ya, lampu kecil tuh yang pakai kaca kecil. Yang menarik Bapak Ibu, beberapa waktu sekali selalu papa saya membereskan, saudara. Dia membersihkan, dan yang paling sulit saya ingat sekali karena saya dari kecil sering bertanya. Saya bilang, papi kenapa siang-siang kok pompa-pompa petromak? Dia jawab, papi ini lagi membereskan. Supaya nanti malam pada waktu giliran lampu mati, kamu anak-anak gak usah bingung. Begitu lampu mati langsung papi pompa dan petromak itu menyala, kamu semua tidak usah khawatir. Yang paling menarik saudara, ayah saya berkata, yang paling sulit adalah membersihkan spuyer. Ya kalau Bapak Ibu umur 50 tahun up, Bapak Ibu ngerti petromak ya. Kalau 50 tahun ke bawah sudah ngerti petromak itu mungkin dikira makanan, sejenis makanan. Oke gak apa-apa lah. Saudara, papi saya berkata yang paling sulit adalah spuyer. Spuyer itu apa? Spuyer adalah alat yang membawa minyak ini disemprotkan menjadi energi, yaitu sinar. Kalau spuyer itu kotor, mau dipompa seperti apapun, mau minyaknya penuh seperti apapun, maka saya pakai bahasa pelita ya, pelita itu gak bisa menyala. Itu paling menarik buat saya Bapak Ibu.
Sehingga papi saya berkata dia pakai jarum yang paling kecil. Karena jarum itu ternyata berbeda-beda kan ukurannya. Dia cari jarum yang paling kecil dan dia bersihkan, saudara. Dia bilang apa? Kalau pelita Petromax sering dipakai, maka mau tidak mau dari minyak itu akan timbul kotoran-kotoran yang bisa menyumbat spuyer. Jadi yang paling sulit dia kosong-kosong ini nyebu lagi. Saya tanya, kenapa papi? Ini yang paling sulit. Tapi ini yang paling penting. Kalau ini bersih, maka sekali pompa, 2 kali pompa langsung menyala. Sudah ngerti maksud saya? Hidup kita nggak ada yang mampu, saudara. Kita sering kali butuh orang lain yang sering kali mendorong atau memompa hidup kita. Tapi berapa banyak, saudara, ada orang yang dengar firman berpuluh-puluh, tapi imannya nggak pernah bangun, imannya nggak pernah bangkit. Padahal kalau spuyer itu bersih, cukup sekali 2 kali dia akan menyala. Saudara, hari-hari ini saya selalu belajar tentang keseimbangan. 2 Sabtu lalu di Mahanaim pun saya khotbah tentang keseimbangan. Saudara tahu salib itu ada yang vertikal, tetapi ada yang horizontal. Kita ini bukan cuma dengan Tuhan, tetapi juga dengan manusia. Nomor 1 pasti, saudara, kita harus membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Itu nomor 1. Saudara punya saat teduh yang baik atau tidak? Saudara menyimpan dosa atau tidak? Apakah saudara membiarkan kotoran, kemarahan, kekecewaan seperti yang kami lakukan? Bagus banget Bapak Ibu. Sebelum besok acara hari ini pemberesan semua. Kita minta ampun kalau kita kecewa, kita minta ampun kalau kita salah, kita minta ampun kalau kita tidak percaya. Dan itu perlu Bapak. Hubungan saudara dengan Tuhan. Ya. Apakah saudara baca Alkitab merupakan sebuah kewajiban atau kesukaan? Pada waktu saudara deklarasi firman Tuhan, karena disuruh atau karena pengertian? Nomor 1 dengan Tuhan, saudara, membereskan dengan Tuhan. Tapi yang kedua, jangan lupakan Bapak, hubungan sesama. Saudara, kita melihat ya, berapa banyak rumah tangga Kristen yang sedang rontok di tengah jalan. Hubungan suami istri yang sudah tidak harmonis. Hubungan orang tua dan anak yang sudah tidak manis. Tinggal satu rumah, tinggal satu atap, tapi hati sudah tidak tersambung. Saudara, jangan sepelekan ini. Saya diberkati pada waktu kami sekolah Alkitab. Ada seorang profesor. Saya pertama pikir, biar orang sekolah Alkitab biasanya khotbahnya begitu. Saya terkejut, saudara. Beliau khotbah tentang Paulus. Mengapa Paulus berkata, aku takut kalau aku memberitakan Injil, tapi aku sendiri ditolak. Saudara, penyebabnya apa? Paulus punya hubungan baik dengan Tuhan. Dia dekat. Tapi yang dia khawatirkan adalah hubungan dia dengan keluarganya. Paulus tidak harmonis dengan istrinya, saudara. Maka istrinya tidak ikut pelayanan selama Paulus pelayanan. Saya kaget, saudara, dengar itu.
Paulus jadi hero di bangsa-bangsa lain bahkan. Tapi dia apakah jadi hero untuk keluarganya? Dan itu menjadi sebuah perhitungan, saudara. Alkitab mengatakan hubungan suami istri sama seperti Kristus dan jemaat. Bahkan orang tua dan anak jangan sepelekan. Kitab Maliaki berkata, hati bapak harus balik kepada anak. Hati anak berbalik kepada bapak. Tuhan berkata, jangan aku musnahkan bumi. Artinya Tuhan gak pengen, saudara. Kesimpulannya apa? Tentang keluarga. Itu menjadi hal yang penting di hadapan Tuhan. Saya ingat sekali, dulu Ibu Nani, dia pernah bilang sama saya, Pat, kamu kok senang doper sih? Saudara, sebetulnya tidak enak ya berperang melawan setan. Tapi karena tugas, karena apa yang Tuhan mau. Tetapi saya jujur saudara melihat, kadang-kadang kalau keluarga kita tidak diperhatikan. Kalau hubungan suami istri, orang tua anak, kita lupakan. Setan bisa menghantam ke situ, saudara. Itu sebabnya sejak anak saya dari YWAM, saya senang sekali. Tadi Harry bilang bahwa anaknya di YWAM. Ya, saudara, YWAM bukan orang-orang yang sempurna, tapi pengajaran-pengajaran keseimbangannya itu saya suka. Satu kali anak saya, dia telepon saya, dia marah. Papa salah nih aku membawa aku ke YWAM. Kenapa? Aku gak boleh penginjilan ya. Ini kan weekend. Aku senang, aku penginjilan, aku suka tantangan. Ketemu orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Aku suka ke downtown LA, aku bisa nginjil. Saya bilang, kenapa kamu gak boleh? Dia bilang, mentor aku, lihat aku lagi ribut sama satu bule. Karena saya memang ngajar anak saya semua harus apa adanya. Seneng ya harus kelihatan, tidak seneng ya kelihatan. Saya begitu Bapak Ibu. Jadi dia jengkel dan mentornya gak boleh, saudara. Nah, terus gimana? Mentornya bilang, kamu harus beres dulu. Kamu harus berbaikan dulu dengan teman bulemu itu. Baru kamu boleh pergi menginjil. Saya tanya, dasar firmannya apa, Vin? Itu Pak, kalau kamu memberi persembahan dan kamu ingat akan saudaramu, tinggalkan persembahan itu, belum dibawa ke mezbah lo, tinggalkan. Bereskan, baru bawa persembahan. Saya bilang, itu betul. Saudara, jangan sepelekan hubungan kemanusiaan. Saya dulu dengar sudah ada seorang pendoa syafaat dari Jakarta. Sampai meninggal, anaknya diberi lihat. Dia bukan di sorga. Karena Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, Bapakmu juga tidak mengampuni. Gak ada yang mampu Bapak Ibu. Maka saya bilang, gak ada yang mampu. Makanya kalau hari ini kita mau belajar tentang Purim, tepat sekali. Kita perlu jadi gadis yang bijaksana. Gadis yang menyadari kekurangan kelemahan kita. Gadis yang minta anugerah Tuhan, beri aku kemampuan untuk aku mengampuni. Saudara, seringkali ya orang berkata, oh aku gak apa-apa kok, aku sudah gak masalah kok. Saudara, saya melihat ada banyak suami istri ya, sudah tidak harmonis, tapi dua-duanya pelayanan sendiri-sendiri. Apa itu benar di hadapan Tuhan? Orang tua dan anak bahkan rumah tinggal rumahnya bisa pisah, semua pelayanan. Kalau Bapak Ibu perhatikan,
yang menjamin orang diangkat itu tidak bercacat roh jiwa tubuh. Bukan pelayanan. Tetapi jelas Bapak Ibu harus pelayanan. Pada waktu sekian bulan yang lalu saya pelayanan di Istanbul. Saya doa perang bersama istri dan anak-anak saya. Pas hari Minggu saudara, itu aneh, saya cerita singkat saja. Waktu makan pagi di Chinese restoran, orangnya gak bisa bahasa Inggris, sehingga terjadi kekeliruan, istri saya marah. Ini bukan pesananku, ya sudahlah, saya pikir orang pria biasa gitu, ya sudahlah, bayar, gak apa-apa. Tapi saya gak bisa dong, ini bukan salah kita. Terjadi keributan sudah. Anak saya Vincent datang, papa, mama, lebih baik kalian tidak khotbah hari ini. Saya kaget sudah. Saya langsung ngerti. Kami pemberesan di rumah makan saudara. Saya saling minta maaf dengan istri saya. Baru saya pergi pelayanan. Jangan sepelekan membereskan saudara. Kalau ada kotor di hidupmu, engkau bilang, Tuhan, aku gak sanggup. Aku jengkel sama suamiku. Aku marah sama istriku. Aku jengkel sama anakku, sama orang tuaku, atau mertua menantu. Ini hari Purim, jangan biarkan pelitamu kotor. Ini kesempatan yang baik, kita minta sama Tuhan. Saudara, saya kasih contoh tadi. Saya saudara kalau misalnya gini ya, ada orang bilang, oh saya sih gak apa-apa sama dia, kalau ketemu sih gak mau. Itu sebetulnya masih jengkel saudara. Nah, gimana caranya? Ya memang gak bisa. Manusia tuh gak sanggup. Saya dulu kalau dengar nama, gak usah dengar nama bapak saya, dengar misalnya khotbah saja, oh mengampuni, wah langsung saya dalam hati jengkel saudara. Karena saya gak suka sama ayah saya. Suruh ketemu, enggak mau. Tapi saya bisa ngomong karena saya ngalami. Bagaimana kasih Tuhan itu turun dengan ajaib. Seperti air saudara. Turun di kepala saya jadi dingin ban. Keluar air itu dari mata saya. Saya bisa kangen sama papa saya. Saya bisa ingat kebaikan dia. Saya bisa ingat dia kasih arloji pertama kali saya. Dia bilang kasih di tangan kiri, tangan kanan. Saya bilang kanan. Papa saya bilang, loh orang arloji semua kiri. Yang gak tahu dari kecil saya senangnya kanan. Saya ingat sekali saudara. Kemarin saya temukan mobil papa saya punya. Mobil tahun 955. Saya bilang sama adik-adik saya. Sama Liz, sama keluarga. Ini dulu mobil papi. Aku pertama kali belajar nyetir mobil. SMP kelas 1. Saya pengen adik saya juga bilang, kamu sih bebas loh. Kamu lagi mau nikah anak lepas semua. Saudara ajaib loh. Papa saya namanya A. Ya, saya nggak sebutin. Adik saya, si Liz, punya calon menantu. Namanya persis nama papa saya. Saya bilang, nah loh. Tuhan pengen betul-betul kamu beres. Namanya percis saudara. Tuhan mau kita semua membereskan. Yang sepakat, katakan. Saudara bilang, aku gak bisa, mertuaku begini. Saudara semua gak bisa, semua ngantuk. Saudara jangan minta pembalikan keadaan duit. Masa depan itu nomor ketiga Bapak Ibu. Nomor 1 adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Kedua, engkau periksa hati. Ini jauh lebih penting. Kalau ini beres, semua berkat akan mengejar hidup saudara. Next. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu bangun semuanya. Sebentar. Ada ayat lagi ya? Nah,
Tetapi dari sisi bijaksana itu tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan apa Bapak Ibu? Beli. Sekarang saudara ada pengajaran kasih karunia atau hyper grace pun itu bagus. Tapi saya mau beritahu jangan kebablasan Bapak Ibu. Orang percaya Tuhan Yesus itu gratis. Kita cukup berkata dan hati percaya baptis selamat. Yang percaya katakan? Tapi Paulus berkata kerjakan keselamatan. Baca Alkitab yang membaca saudara bukan Tuhan. Tuhan kok yang baca dong. Aku mau tidur. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita puasa ya kita yang lapar. Tuhan yang memberi kemampuan. Beli kata Tuhan. Makanya lebih baik sekarang saudara beli. Lebih baik sekarang kita bayar harga. Lebih baik sekarang kita malu. Lebih baik sekarang kita meredahkan hati. Meminta maaf kepada orang lain. Gak mudah Bapak Ibu. Waktu kami pemberesan di rumah makan. Apakah gak dilihat pegawai-pegawai yang lain? Tapi demi rencana Tuhan. Demi kami bisa tetap khotbah ke gereja. Maka kami harus membereskan. Malu. Tapi lebih baik beli Bapak Ibu. Saya kalau marah kepada anak saya dan saya minta maaf. Buat saya orang tua tapi saya harus lakukan. Apalagi sudah di sikon seperti ini ya. Pandemi segala macam. Wah pandangan begitu rupa. Bagaimana saya bisa mendekati anak-anak saya. Membuat sebuah pengertian yang tepat. Yang bijaksana. Sehingga anak-anak saya semua orangnya kritis sekali. Tapi supaya semua tepat, semua gak mudah Bapak Ibu. Semua harus beli. Next. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Aneh sekali dalam perumpamaan gadis bodoh dan bijaksana. Ada sebuah kalimat kemudian datang juga gadis-gadis yang lain berkata, Tuhan bukan bukakanlah pintu, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, apa Bapak Ibu? Aku tidak mengenal kamu, bayangin. Bisa persis seperti yang Alkitab katakan. Kamu mengusir setan demi namaku, kamu membuat mujizat demi namaku, tapi aku tidak mengenal. Itu kan paling tragis sekali. Itu kira-kira yang Paulus katakan yang seperti itu. Dia takut kalau dia nginjil, dia buat mujizat, sapu tangannya menyembuhkan orang. Wah luar biasa. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu Paulus. Kenapa engkau terluka dengan istrimu dan kau tidak mau mengampuni? Kira-kira begitu sudah. Perlu keseimbangan. Kita pelayanan, kerjaan kita tambah banyak Bapak Ibu. Saya pergi terus ke kota-kota yang Tuhan suruh. Tapi saya juga menjaga gimana dengan keluarga saya. Saya menjaga juga bagaimana saya lagi membuat tubuh saya sehat. Saya kemarin sempat saudara turun 82 kilo. Bayangin loh dari 90-an 82 8 kilo. Wah diprotes banyak jemaat. Pak jangan kurus-kurus, terakhir sama Bu Nani. Kelihatan tua kamu Pet katanya. Hari ini saya 86 loh Cu. Sudah mulai ini dan ini. Sempat 82 Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur saya kalau naik ke lantai 4 saya bisa berlari saudara. Jalan cepat saya gak ngos-ngosan. Saya baru tahu dulu kenapa saya pasang ring. Kenapa jantung saya masalah. Ternyata bukan karena, semua orang berbeda. Saya bukan karena kolesterol, saya tidak kena gula. Ternyata lemak dalam saya yang tinggi. Makanya hari ini lemak dalam saya lagi dikurangi. Saya harus seimbang semua. Jasmani harus saya perhatikan. Hubungan saya dengan istri saya dan anak saya harus baik. Saya dengan jemaat juga harus begitu. Bulan Februari saya nggak khotbah, Bapak Ibu, dua minggu saya ada di situ loh. Hari Sabtu ada satu jemaat, ada satu JSI.
You know CSI? Jemaat Streaming Indonesia. Pak Hadi ada di Temanggung. Iya. Besok khotbah kah? Iya. Oh puji Tuhan. CSI aja protes saudara. Jadi saya gimana ngatur? Kemarin juga begitu saudara. Saya gak gampang loh. Saya Jumat Sabtu di Bandung. Karena yang menikah tuh kayak anak saya dari kecil sudah bersama-sama saya. Kalau saya gak khotbah Minggu. Padahal si tawarin, Pak ini ada gereja Pak Minggu Pak. Ayo Pak khotbah. Saya bilang wah enak banget ya. Jumat Sabtu, Minggu di Bandung, Senin kemarin di Tegal, Selasa di sini, Rebo di Purwokerto. Wah enak saya gak usah balik. Saya pilih pulang. Jam 9 malam naik mobil, jam 4 pagi sampai di Temanggung. Saya gak tidur Bapak Ibu. Jam 7 saya khotbah. Jam 5 saya khotbah. Baru Senin saya berangkat ke Tegal, Selasa ke sini. Mengatur keseimbangan. Saya bilang Tuhan beri aku kekuatan, beri aku kemampuan. Gak tidur seharian. Saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan datang. Oke, sekarang kita nyambung ke Purim. Next. Saudara, ada banyak orang merayakan Purim atau ikut kebaktian Purim, tapi belum tentu saudara ngalami. Kenapa? Karena Purim itu sebetulnya hak orang Israel jasmani. Perayaan Purim bukan perayaan Kristen. Perayaan Purim adalah perayaan hak orang Yahudi jasmani. Nah, bagaimana caranya supaya saudara dan saya ikut menikmati? Saudara harus percaya pengertian ini. Dalam Roma 11 ayat 17-18 bahwa Tuhan Yesus adalah seperti akar nih saudara. Pohon zaitun yang penuh getah. Sebetulnya pohon itu bukan bangsa Israel, bukan bangsa lain. Semua dari orang-orang Israel. Orang-orang hebatnya Tuhan. Sampai zaman Kisah Rasul ini, maka dari itu kalau kita ke Israel sampai hari ini masih tetap ada pohon zaitun waktu zaman Tuhan Yesus di Getsemani. Karena memang begitu hebat dan tuanya. Dari awal, dari Habel, Henon, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub dan sebagainya. Itu semua bicara tentang orang Israel. Nah, Alkitab mengatakan saudara dan saya sebagai bangsa yang lain yang mau dicangkokkan. Yang percaya bahwa kita dicangkokkan kepada bangsa ini, maka ada berkat-berkat yang khusus dari bangsa Israel menjadi bagian kita. Kita ikut menikmati. Halo? Saudara, sebetulnya Purim, saya kalau ke Israel ya, saya hitung kemarin saya ke-13 kali loh. Sebelum saya nikah saya udah ke Israel. Saya tuh sangat tertarik saudara. Saya pergi lebih dari 60 negara. Tapi yang paling saya suka itu Israel. Jujur saudara. Apalagi kalau musim dingin, salju. Aduh, saya berkali-kali ulang tahun di sana saudara. Buat saya itu Alkitab yang hidup. Alkitab yang saya lihat dengan mata. Alkitab yang mengagumkan buat saya Israel. Itu sebabnya saudara, kita perlu menjadi bangsa yang ikut menikmati getah yang penuh berkat. Karena akarnya Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu, ini kan bukan Purim itu kan bukan kita ya saudara begitu sampai di situ stop, saudara nggak dapat apa-apa. Pengertian ini perlu banget Bapak Ibu. Ya, ayatnya. Next.
Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, kita dianggap tunas liar saudara sama Tuhan. Telah apa? Dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh ganti penuh berkat keajaiban. Salah satunya Purim. Sebetulnya Purim saudara itu nggak boleh ditoleransi. Jatuhnya Rebo dan Kamis. Ada beberapa hari raya Pentekoste Israel yang tidak ditoleransi. Artinya harus itu sandal, hitung berapa zona waktu ya, mesti gitu. Tapi saudara, kalau kita percaya, kalau kita mengerti, kita punya dapat kesempatan menikmati berkat Tuhan. Halo? Kenapa? Ini dasarnya di sini. Karena itu apabila beberapa cabang telah, kenapa dipatahkan? Sampai hari ini Bapak Ibu, di Israel ada orang yang merayakan, ada yang tidak. Nah yang tidak itulah saudara ambil. Ngerti Bapak Ibu? Berkat yang dibuang itulah kita ambil. Kita terima yang sepakat katakan sampai hari ini. Padahal setiap Purim 2 hari itu saudara. Baik pemerintah, baik masyarakat itu mengalami keajaiban itu luar biasa. Hampir setiap saya pergi saya selalu dengar kesaksian tentang Purim. Pemerintah Israel, masyarakat Israel itu ngalami Bapak Ibu. Tapi tetap sampai hari ini ada orang-orang Israel yang tidak mau peduli. Nah itu kesempatan kita ambil. Berkatnya jadi berkat kita. Nah ini saudara pengertian ini. Ada yang bilang, wah kamu kan bukan orang Israel. Ya betul. Kita bukan Israel yang jasmani. Tapi kita Israel yang rohani. Karena telah dicangkokkan. Yang percaya katakan itu ajaib sudah. Itu ajaib. Saya ngalami, nanti saya cerita. Next. Saudara ada 7 hal orang mengalami Purim. Yang pertama pada waktu itu bangsa Israel mengalami ancaman saudara. Dipunahkan, dibunuh, dibinasakan. Bahkan harta pun semua diambil. Saudara, lagi ada ancaman enggak? Kenapa orang tidak mau memperdulikan berkat Purim? Karena banyak orang lagi dalam zona nyaman. Orang yang butuh berkat Purim adalah orang yang sedang mengalami ancaman. Saya pakai bahasa yang kasar ya. Artinya persoalan. Salah satu yang saya katakan tadi, hubungan suami istri dan keluarga. Kita bisa, saudara kalau insinyur, bisa membuat jembatan yang begitu panjang. Belum tentu dia bisa membuat jembatan antara dirinya dengan istrinya. Dirinya dengan anak-anaknya. Ada dokter-dokter yang pintar menyembuhkan orang sakit. Belum tentu dia bisa menyembuhkan sakit hatinya. Kita butuh berkat Purim. Karena sedang ada ancaman. Yang kedua. Saudara berpuasa di sini, saya pakai bahasa juga berpuasa. Ini bicara tentang merendahkan hati. Saudara ada istilah kalau Tuhan angkat tangan, saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan. Betul, itu betul saudara. Kalau orang merasa, oh aku bisa kok. Gak perlu doa, gak perlu berkat Purim. Aku bisa kok ngatasi. Ya sudah, Tuhan akan angkat tangan. Tapi kalau hari ini saudara bilang, Tuhan aku gak bisa ngatasi masalahku. Aku gak bisa ngatasi istriku, anakku, mertuaku. Aku gak bisa Tuhan. Kalau engkau berkata,
aku tidak bisa. Tapi engkau percaya, maka anugerahnya akan turun memampukan membuat mujizat. Halo, itu Bapak Ibu. Berpuasa ya berpuasa sungguh saudara, arti merendahkan hati. Ada orang yang berpuasa secara fisik, tapi hatinya tidak. Nah ini yang parah. Berpuasa tapi juga hatinya merendahkan diri. Yang ketiga, saudara harus sampai melihat ya, di rohmu saudara akan ada sebuah witness, ada sebuah kesaksian di sini. Melihat tongkat Tuhan diulurkan. Pada waktu kita puasa saudara, kita harus sampai merasakan Tuhan itu suka. Dulu waktu saya doa puasa 100 hari, itu disuruh Tuhan saudara. Saya nggak ngitung harinya loh. Saya udah lama banget gak puasa. Tuhan berkata lagi saya mandi. Udah besok puasa ya. Saya dengar saudara. Waduh. Saya sampai nangis, Tuhan aku udah kuat. Sudah lama gak puasa. Kamu bisa katanya. Besok saya puasa sehari saudara. Itu saya bisa kuat. Saya kaget saudara. Saya senang banget. Terus Tuhan bilang besok kamu nambah ya. Sampai 3 hari. Sampai seminggu. Sampai 40 hari. Hari ke-40 Tuhan bilang ajak jemaat. Waktu itu jemaat masih sedikit sudah, masih 150-an orang. Masih di gedung lama. Saya rapat dulu kebaktian minggu cuman sekali sore. Saya rapat pagi, ada 2 penatua yang gak setuju. Kalau kamu puasa ya puasa sendiri, jangan ajak yang lain. Oh ya sudah. Waktu sore saya mandi saudara mau kebaktian. Tuhan bilang kamu hidup karena siapa? Oh iya kaget saya. Saya hidup karena Engkau Tuhan. Saya umumkan puasa. Mereka berdua sangat tidak suka kepada saya. Saya mengalami himpitan dalam segala hal. Tapi di situ ternyata roh saya bangkit saudara. Ajaibnya persis hari ke-100 itu hari Pentakosta waktu itu Ibu Nani. Oce ingat enggak? Hah? Wis lali toh. Wah, faktor U gitu. Hari ke-100 tuh hari Pentakosta persis Ibu Nani datang sama almarhum Koh Kim Sang. Sampai suaminya bilang sama saya, Petrus kamu bersyukur kurus karena puasa. Saya kurus karena sakit, saya ingat sekali saudara. Saya turun 25 kilo waktu beliau ngomong. Waktu ngomong saudara, seperti itu kamu juga sama. Saya pulang baru nimbang. Saya kalau puasa dulu gak puasa sehari nimbang. Dan itu benar bukan puasa, itu diet. Saya gak pernah ngukur setelah suami Bu Nani ngomong saya pulang nimbang. Betul saya turun 25 kilo. Hari ke-100. Dagingnya lemah. Rohnya jadi kuat. Yang sepakat katakan. Itu bagian ketiga dari berkat Purim. Yang keempat. Waktu yang tepat, saudara. Pada waktu Esther mengundang raja makan dan Haman juga datang. Waktu raja berkata, kamu mau minta apa Esther? Raja berkata, setengah kerajaan pun kamu minta aku kasih. Esther gak langsung loh saudara. Dia berkata, kapan? Besok aku mau pesta lagi. Artinya apa saudara? Kalau saudara percaya akan kebaikan Tuhan, saudara harus percaya Tuhan punya waktu yang paling tepat untuk menolong saudara. Saya gak suka, makanya orang bilang, aku klaim. Kita tuh klaim apa? Kita gak bayar kok. Semuanya karena Tuhan kok. Halo? Saudara deklarasi perlu. Dengan deklarasi itu mengingatkan Tuhan. Tuhan aku percaya loh, Mazmur 91 terjadi buat hidupku, keluargaku. Saya tiap hari Bapak Ibu sampai hari ini. Bangun tidur, malam mau tidur, Yesaya 60. Saya deklarasi, aku percaya Tuhan. Saya nggak baca sebagai firman Tuhan sebagai
kayak jimat. Enggak Bapak Ibu. Mantra tidak. Saya ngomongnya saya dan keluarga saya sebut. Petrus, Linda, Vincent, Victor, Grace. Jemaat saya sebut. Jemaat Sekina saya sebut. Bahtera saya sebut. Saya enggak ceblang-ceblong asal ngomong. Tapi saya memperkatakan dengan pengertian. Maka saya percaya Tuhan punya waktu. Dia tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Yang kelima. Saudara, disitulah baru Tuhan bertindak. Kalau sudah lihat Tuhan bertindak, saudara, jangan berhenti sampai di sini. Tuhan kita tuh ajaib. Keenam, nanti saya saksikan. Maka terjadilah apa Bapak Ibu? Pembalikan keadaan. Saya perhatiin ya. Kebanyakan orang kalau sudah ngalami mujizat, berhenti sampai di sini. Melihat Tuhan bertindak, melihat pembalikan keadaan, terjadi mujizat, berhenti sampai di sini. Saudara ingat ada 10 orang yang disembuhkan kusta? Yang 9 pergi, hanya 1 yang kembali. Sudah ngerti pengertian ini? Apa? Ayat yang ke-7, bagian yang ke-7. Saudara, ini menarik. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari apa Bapak Ibu? Perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Saudara, apa artinya? Di zaman itu ada banyak orang-orang yang susah yang perlu ditolong, saudara. Kebanyakan orang kalau lihat mujizat, mengalami keajaiban, berhenti sampai di situ. Saya suka banget. Saya punya teman di Jakarta, saudara. Dia selalu mengikuti seperti kita ya, ibadah-ibadah berkat Israel dia alami. Dan setiap Purim selesai kebaktian, dia suruh jemaat membawa makanan. Terutama diberi kesempatan buat orang-orang yang tidak mampu. Ini orang yang tidak mampunya bukan orang non loh, saudara, beda loh. Kita punya bagi sembako sudah, ini bukan orang-orang anak-anak Tuhan yang kurang mampu. Makanya saya menarik, sejak itu saya bilang nanti ke Kemis, saya bilang loh yang dari Tegal, dari Purwokerto, ayo bawa makanan-makanan khusus. Kita mau beri kesempatan jemaat-jemaat kita yang kurang mampu, biar mereka makan, kita ikut makan. Tapi hati kita tertuju kepada orang yang tidak mampu. Amin Bapak Ibu. Itu yang sering kita lupa. Kalau kita sudah dapat mujizat, kita lupa. Saudara, saya pernah mengalami berkat Purim yang paling ajaib, yaitu izin gereja. Saudara, dari gereja kami kecil, ya, pinjam tempat sampai kami bisa beli gedung dengan tanah 50.000 meter. Dan ini izinnya tidak mudah, saudara. Walaupun ini sudah punya izin, untuk pindah sini sangat tidak mudah. Saudara, di Temanggung itu banyak orang tidak menyadari ya, tidak mudah, saudara. Apa yang terjadi? Semua saya datang, semua peraturan, tidak ada satupun yang saya langgar, semua terpenuhi. Tapi izin tidak keluar. Saudara, pas hari Purim, pas saya waktu itu doa puasa, itu ajaib. Saudara, saya bilang, Tuhan, aku minta pembalikan keadaan. Aku minta keajaiban. Nah, saudara, seringkali kita ngatur, aku minta pemimpin ininya, saya nggak sebutin ya, diganti Tuhan. Aku minta Tuhan supaya ganti yang baru, supaya orang yang takut. Saudara, seringkali kita mau buat mujizat tapi kita ngatur sendiri.
Padahal Tuhan punya cara dan waktu. Halo? Saudara, apa yang terjadi? Mau tidak mau hari itu saya mesti datang. Zaman itu saya sendiri, saya datang, saya menghadap. Saya minta, kenapa izin saya dipersulit? Kesalahan saya apa, kurangnya apa? Saya gak mau keluar 1 rupiah pun. Saya gak mau nyokok. Saya datang, saya hadapi. Saudara, terjadi mujizat yang luar biasa. Padahal saya sudah diberitahu salah satu tokoh sudah bilang, nanti kalau ketemu ya, kamu persiapan jawaban A, B, C. Pertanyaan paling sering C, D, E, kamu jawabnya ini. Saya sudah siap, saudara. Tapi pada waktu saya datang, saya terkejut dengan semua pertanyaan. Yang semua tidak ada satupun yang saya siapkan. Pertanyaannya gak banyak. Cuman satu. Berapa banyak orang yang non-Kristen menjadi Kristen di gerejamu? Bayangin. Orang ini tahu gereja kami dipakai Tuhan untuk memenangkan. Dia cuma berkata, aku mau minta kamu sebagai pendeta jujur. Berapa banyak orang yang menjadi Kristen dan menjadi anggota gerejamu? Saudara, saya bingung. Nah ini loh saya ngomong. Saya gak mampu menjawab. Saya gak mungkin cerita apa adanya. Saya gak mungkin mengatakan apa yang terjadi. Saudara, saya cuma bahasa roh. Pelan-pelan saya bilang, Tuhan tolong saya. Ini situasinya persis kemarin kayak waktu saya di China. Waktu saya ditangkap, saya gak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bahasa roh. Saya cuma bahasa roh. Dia ngomong, kamu ngomong apa? Loh, aku pakai bahasa roh. Saya berdoa. Jangan keras-keras. Saya bahasa roh keras-keras. Saya pelan-pelan. Itu waktu di China. Kemarin gak sudah saya cuma, Tuhan tolong saya berbahasa roh. Itu hari Purim, saudara. Saya datang menghadap pas Purim. Jadi Purim itu ada 2, Purim hari pertama dan puncak Purim itu hari kedua. Makanya kami mengadakannya Kemis, puncak Purim. Udah waktu itu puncak Purim saya datang menghadap. Saya bilang, Tuhan aku bersamamu. Sudah apa yang terjadi? Zaman dulu saya ingat sekali ada handphone yang gede tebel, yang Motorola atau apa, yang buat kalau ngelempar anjing, anjingnya mati. Itu dia punya handphone sudah di kantong, bunyi. Dia angkat, dia telepon, nah rupanya bukan istri aslinya. Nah, saya nggak tahu. Loh, ini menyonyai kok mesrane kok yang ngono ini tenan apa ora nih ya. Tapi lihat saya kan dia tahu saya pendeta. Enggak karuan sudah. Terus bisa ke sana. Soalnya kok bisa ke sana kemana? Ya udah saya mundur dikit. Saudara dia mau. Rupanya dari pihak planet yang lainnya tuh pengen untuk dia tetap ngomong. Ya nggak tahu kangen apa saya nggak tahu. Saudara, apa yang terjadi? Oke, sudah. Ya udah. Orangnya tutup dulu. Ya udah, izin keluar. Itu ya gereja Betel waktu. Ya kasih tahu ya, cepat bawa sini tanda tangan. Maka terjadi pembalikan keadaan. Saya tidak pernah lupa, Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan kau punya cara. Jadi karena dia ditelepon sama kuntilanak dari mana saya nggak tahu. Dia takut sama saya karena dia tahu saya pendeta, mungkin saya bisa lapor. Kebingungan dak karuan. Tolong ya. Itu saudara tahu, itu surat saya dari atas dipindah ke bawah, dari atas pindah bawah, terus seperti itu. Hari itu dia tanda tangan di depan saya. Dan izin itu keluar. Saya nggak tahu saudara apa yang menjadi ancaman. Tapi kalau saudara percaya berkat Purim, Tuhan tidak berubah. Kuasanya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang percaya, katakan, mari kita bangkit berdiri. Bagian saya apa, Ocu? Rotinya mana?
Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur, kita nyanyikan sebuah pujian apa? Fred, terserah kamu Fred. Kita mau sembah Tuhan dulu. Kita mau melakukan tindakan profetik, saudara. Ini adalah roti kismis. Kita percaya berkat Tuhan yang ajaib. Ya, sebetulnya roti Haman, ya anggap aja ini roti Haman. Haman-hamannya ditelan, dikalahkan semuanya. Menjadi roti berkat, roti keajaiban. Ya, yang belum bisa ambil semua, siapkan hati, kita mau sembah Tuhan. Sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Jangan berfokus kepada masalah, tapi kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat keajaiban. Amin. Tuhan, Kau punya waktu yang terbaik. Menyadari Tuhan, berkat Purim sebetulnya hanya untuk orang Yahudi asli. Tapi malam ini setiap kami percaya, kami adalah bangsa lain yang sudah dicangkokkan kepada pohon zaitun yang penuh getah, yaitu bangsa Israel. Sehingga kami adalah Israel yang rohani, kami Yahudi yang rohani. Engkau lihat di antara kami Tuhan,
yang sedang menghadapi ancaman-ancaman, persoalan-persoalan yang kami sadari kami tidak sanggup Tuhan. Kami tidak sanggup. Hubungan keluarga, suami istri, orang tua, anak, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, kami tidak sanggup Tuhan. Biar Engkau turun tangan, biar Engkau yang kalahkan Haman-Haman di hidup kami yang ingin membunuh hidup kami, membunuh keuangan, membunuh keharmonisan keluarga, membunuh kerohanian. Kiara kata kasih kete kiara. Ini adalah roti kismis Tuhan, roti berkat yang ajaib. Tapi ini juga kami anggap roti Haman yang harus kami telan habis. Tuhan yang mengalahkan Haman-Haman. Dan yang kami terima adalah kelimpahan, keajaiban, mujizat. Semua Tuhan, Engkau tidak berubah. Dari zaman Esther 536 tahun sebelum Masehi sampai 400 sekian sebelum Masehi, kira-kira 100 tahun. Hari ini kuasa Tuhan tidak berubah. Janji Tuhan ya dan amin. Maka saudara katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya aku menjadi Israel yang rohani. Aku mendapat berkat Purim, mujizat Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Pada waktu aku makan roti ini, semua ancaman berubah, terjadi pembalikan keadaan, jadi berkat yang ajaib, jadi mujizat besar dalam hidupku, keluargaku, dan yang paling penting katakan Indonesia. Aku percaya Tuhan, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia alami lawatan terbesar, Indonesia alami mujizat 85%. Mereka percaya pada Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, kami percaya Tuhan, Indonesia mengalami kebangunan rohani terbesar dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Dengan iman, maka dan percaya. Nanti Ibu Nani akan melanjutkan apa pesan Tuhan malam ini. Kita ambil. Ini adalah hidupmu akan terus berbuah dan berbuah. Dan hidup dalam kemanisan. Tidak ada kepahitan lagi. Bila saat ini saudara mengalami kepahitan dalam kehidupan, banyak mengalami kepahitan, sakit hati dengan orang lain, maupun apapun yang saat ini saudara hadapi, kepahitan hidup, karena mengalami perkara tekanan-tekanan. Dan hari ini, hari Purim, Tuhan sanggup mengubahkan kepahitan menjadi kemanisan. Tuhan sanggup mengubahkan kalian yang tidak berbuah, mulai hari ini Purim terjadi atas hidup saudara. Sehingga kami akan mengalami berbuah dan berbuah dan berbuah. Buat keluarga, buat bangsa dan negara. Sampai ke ujung bumi. Kita akan terus berbuah. Dan buah itu bisa dinikmati. Baik dalam keluarga, sesama kita. Sampai bisa menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menerima buah ini. Biarlah pada saat kami makan buah ini, akan terjadi hidup kami berkelimpahan,
hidup kami selalu berbuah. 9 buah roh akan menjadi milik kami, dan kami akan bisa menjadi berkat karena ada 9 buah roh yang ada dalam hidup kami, maka bisa menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Bapa Madu, ini adalah suatu gambaran kemanisan yang Engkau berikan buat kami. Biarlah hidup kami penuh dengan kemanisan, dapat dinikmati oleh setiap orang yang kami temuin. Kami tidak membuat kepahitan, tapi kami selalu kemanapun Engkau bawa kami, Engkau akan membuat kami bisa membuat suasana yang manis di keluarga kami, di pergaulan kami, di gereja kami Tuhan. Bahkan sampai buat bangsa dan negara kami tetap dapat mengeluarkan kemanisan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Biarlah kita mengucap syukur masing-masing di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan kutuk menjadi berkat. Kutuk diubahkan menjadi berkat. Yakin
hari ini, maka segala yang jelek akan menjadi bagus. Engkau akan mengubahkan malam menjadi siang. Engkau akan mengubahkan kutuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini turun atas kami semuanya. Tidak ada satupun yang dikecualikan. Semua menerima berkat Purim. Semua menerima berkat Purim. Dan mulai hari ini hidup kami akan naik dan tidak akan pernah turun. Berkat anugerah Tuhan turun, keajaiban turun. Segala sesuatu yang terbaik Tuhan berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri, kita menerima anugerah dan berkat Tuhan yang sudah disediakan buat kita semuanya. Bapa yang di surga, saat ini kami menerima berkat Purim yang berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini berkat Purim dengan tindakan profetik yang telah kami makan. Kami yakin dan percaya bahwa berkat Purim sudah menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang terbaik berkat yang terbaik akan kami terima. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terbaik kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pulang dengan berkat yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semua. Memberkati saudara semuanya.